Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 4 ruang R01 akan membahas mengenai tokoh psikologi individual yaitu Bapak Alfred Adler. Sebelum masuk ke dalam inti video, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 ruang R01. Berikut adalah anggota kelompok 4 ruang R01. Yang pertama ada Sira Zaimah Azahra dengan NIM G1C121014. Lalu yang kedua ada Rachel Natasha dengan NIM G1C121032. Yang ketiga ada Handal Panggayu Pandu Demokrasi dengan NIM G1C121062. Dan yang terakhir Aulia Al-Izati dengan NIM G1C121074. Itu dia anggota dari kelompok 4 ruang R01. Baiklah, di sini saya Aulia Al-Izati akan membahas mengenai biografi dari Bapak Alfred Adler. Berbicara mengenai Bapak Alfred Adler, ia merupakan salah satu teoris besar dalam psikologi kepribadian. Konsep-konsepnya revolusioner dan menampilkan sisi kemanusiaan yang utuh. Konsep yang dikembangkan oleh Adler memiliki perbedaan yang substansial dengan teori Freud. Adler yang berlatar belakang pendidikan dokter, kemudian mengembangkan suatu teori yang spesifik yang disebut sebagai psikologi individual. Teori Adler ini sangat menekankan peranan ego dan kontekstualitas sosial dalam gerak dinamika kehidupan manusia. Baiklah, sebelum memasuki materi-materi mengenai teori yang dikembangkan oleh Adler, kita berkenalan dahulu dengan biografi singkat Bapak Adler. Bapak Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1870 di Rudolfsheim di sebuah desa dekat Wina. Adler menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Mula-mula mengambil spesialisasi dalam oftalmologi dan kemudian dalam lapangan psikiatri. Alasan Adler mengambil kedokteran karena pada saat dia tertidur dan kemudian dia sadar dari tidurnya, Adler mendengar seorang dokter berkata kepada kedua orang tuanya, "Give yourself no more trouble, the boy is lost." Itulah yang membuat Adler termotivasi untuk menjadi seorang dokter karena ia mendengar sendiri dokter berkata kepada orang tuanya karena kalau adiknya sudah tiada. Pada saat Adler berusia 5 tahun, ia telah didiagnosa mengidap penyakit radang paru-paru. Maka dari itu, sejak kecil Adler memiliki fisik yang lemah dan mudah sakit. Kemudian, Adler meninggal dunia pada tanggal 25 Mei pada tahun 1973 di Aberdeen, dikarenakan ia menghidap serangan jantung. Itu dia biografi singkat mengenai Bapak Alfred Adler. Perkenalkan, saya Aulia akan membahas mengenai perbedaan prinsip Adler dan Freud. Dalam studi psikologi, konsep psikologi Adler dikenal dengan istilah psikologi individual. Pada awalnya, Adler merupakan pengikut dari psikoanalisis Freud. Namun, pada tahun 1911, dia keluar dari ide-ide Freud dan kemudian mendirikan suatu konsep tersendiri. Secara substansial, konsep yang dibangun oleh Adler berbeda dengan konsep Freud. Berikut perbedaan konsep atau prinsip Adler dan Freud. Pada aspek pertama, yaitu komponen kehidupan yang sehat, Freud menganggap bahwa kemampuan ego itu mengendalikan id dan superegonya, atau komponen kehidupan yang sehat adalah komponen yang mencintai dan berkarya. Namun pada konsep Adler, ia memandang bahwa keberhasilan itu memberi manfaat pada manusia atau minat sosial. Fungsi hidup sehat bukan hanya mencintai dan berkarya, tetapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan mereka. Manusia dimotivasi dengan dorongan sosial, bukan dengan dorongan seksual. Dorongan seksual adalah suatu yang dibawa sejak lahir. Meskipun kekhususan hubungan dengan orang dan pranata sosial ditentukan oleh pengalaman bergaul dengan masyarakat. Lalu yang kedua, pada aspek kepribadian, Freud menganggap bahwa kepribadian itu adalah suatu proses neologik dan mekanistik. Namun Adler memandang bahwa kepribadian itu ada pada setiap manusia karena manusia itu memiliki keunikan yang didorong oleh daya kreatif atau ego yang kreatif pada setiap individu. Lalu yang ketiga, pada aspek pusat kepribadian.
Freud memandang kepribadian seseorang itu ada pada ketidaksadaran mereka. Namun Adler memandang bahwa kesadaran itu adalah pusat kepribadian seseorang. Lalu yang terakhir pada aspek motivasi. Freud memandang bahwa perilaku saat ini dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Namun Adler memandang bahwa perilaku saat ini dibentuk oleh pandangan manusia mengenai masa depannya. Itu dia perbedaan prinsip atau konsep dari tokoh Adler dan Freud. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Adler memiliki sumbangan pemikiran yang besar, yaitu pertama, penekanan determinan sosial dari tingkah laku. Kedua, konsep tentang mengkreatifkan diri. Dan ketiga, penekanan dalam ciri khas diri masing-masing kepribadian. Adler mengembangkan pokok-pokok pikirannya sehingga menjadi ciri khusus dari pemikiran Adlerian, yaitu fictional finalism atau tujuan hidup, dorongan keakuan, perasaan rendah diri, dorongan kemasyarakatan, gaya hidup, dan juga daya kreatif. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan orang tersebut. Perkenalkan, saya Aulia akan membahas mengenai struktur kepribadian dari Adler. Teori kepribadian Adler pada dasarnya mudah dan sederhana. Teori yang disusun merupakan teori yang mempresentasikan dinamika kepribadian manusia dengan konsep yang ekonomis dan menopang seluruh struktur teorinya. Struktur kepribadian Adler terdiri dari 6 struktur. Yang pertama ada striving for success or superiority. Yang kedua ada subjective perception, yang ketiga ada unity of personality, yang keempat ada social interest, yang kelima ada style of life, dan yang terakhir atau yang keenam ada creative self. Di sini saya akan menjelaskan mengenai striving for success or superiority. Adler menyatakan bahwa individu memulai hidup berawal dari kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan inferior, atau dari keadaan itu kita memiliki dorongan untuk mengatasi kelemahan untuk berjuang menjadi superiority atau sukses. Contohnya seperti anak bayi yang membutuhkan orang tuanya. Dia akan menangis untuk mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Menurut Adler, individu yang sehat mental memiliki motivasi striving for success untuk kesuksesan bersama atau all human, sedangkan individu yang patologis atau hidup dalam dunianya sendiri memiliki motivasi striving for superiority untuk kepentingan pribadi, artinya dia tidak memperdulikan kepentingan bersama atau kepentingan sosial. Jadi, perjuangan itu bisa jadi mempunyai motivasi yang berbeda, tetapi semuanya itu diarahkan atau berujung menuju tujuan yang bersama, yaitu final goals. Jadi, pada struktur kepribadian striving for success or superiority itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan akhir atau final goals dan mengatasi inferioritas dan menjadi superioritas atau keberhasilan. Final goals menurut Adler itu merupakan tingkah laku yang ditentukan oleh persepsi harapan yang mungkin dicapai di masa yang akan datang, bukan oleh apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Final goal berfungsi untuk menyatukan keberhasilan dan menjadikan semua tingkah laku yang dimunculkan individu menjadi lebih dipahami. Final goal ini bersifatnya fiksi, jadi dia itu tidak memiliki keberadaan yang objektif. Pada usia 4 hingga 5 tahun, tingkah pikiran kreatif anak mencapai tingkat perkembangan yang membuat mereka mampu menentukan tujuan final. Bahkan bayi sesungguhnya sudah memiliki dorongan yang dibawa sejak lahir untuk tumbuh menjadi lengkap dan sukses. Dalam mencapai final goal, seseorang harus menetapkan sub-goal yang bertujuan untuk mendekatkan individu menuju final goal yang mereka tuju.
Yang berikutnya yaitu mengatasi inferioritas dan menjadi superioritas atau keberhasilan. Menurut Adler, kehidupan manusia itu dimotivasi oleh suatu dorongan utama, yaitu dorongan untuk mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Maka dari itu, tingkah laku ditentukan utamanya oleh pandangan mengenai masa depan, tujuan, dan harapan kita. Inferiorita bagi Adler berarti perasaan lemah dan tidak terampil dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan superiorita merupakan suatu usaha untuk terus menjadi lebih baik dan menjadi semakin dekat dengan tujuan final. Banyak orang yang berjuang menjadi superiorita dengan tidak memperhatikan orang lain. Tujuan yang dilakukannya bersifat pribadi dan perjuangannya dimotivasi oleh perasaan diri inferior yang berlebih. Perjuangan menjadi superior sulit dibedakan, bagaimana motivasi yang untuk keperluan pribadi atau untuk minat sosial. Selanjutnya yaitu mengenai subject preparation. Dalam konsep Adler, dikenal istilah tujuan final yang bersifat subjektif. Tujuan final dibangun oleh pengamatan atau pandangan personal yang subjektif terhadap fakta atau realitas yang ada. Jadi, dalam hal ini, fakta atau realitas tidak determinis terhadap paradigma mengenai tujuan final seseorang. Pandangan subjektif yang terpenting adalah tujuan menjadi superiorita atau tujuan menjadi sukses. Tujuan yang diciptakan pada awal kehidupan, yang hanya terpahami secara kabur. Tujuan final fiktif itu membimbing gaya hidup atau style of life manusia, membentuk kepribadian menjadi kesatuan, dan kalau kegiatan itu dapat dipahami, akan memberi tujuan pada semua tingkah laku. Tujuan itu adalah ciptaan pribadi, rancangan hidup yang muncul secara subjektif di sini dan sekarang, sebagai pikiran yang mempengaruhi tingkah laku, bahkan kalau rancangan hidup itu tidak disadari. Lalu yang ketiga ada unity of personality. Adler mengatakan individu itu unik dan tak terpisahkan. Jadi, tingkah laku konsisten itu nggak ada sebenarnya dalam diri individu, karena perasaan, pikiran, dan tingkah laku itu disebabkan oleh suatu hal dan berperan untuk mencapai tujuan tunggal. Nah, di unity of personality itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada logat organ dan kesadaran dan ketidaksadaran. Yang akan kita bahas pertama yaitu logat organ. Menurut Adler, yang dimaksud oleh organ ini adalah organ tubuh manusia itu mempunyai suatu kemampuan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan pandangan diri yang lebih jelas daripada kalimat-kalimat verbal yang diucapkan. Cukup beralasan, karena pada berbagai situasi, kondisi fisik tidak dapat menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya dalam konteks apakah dia mampu atau tidak untuk mengerjakan sesuatu tugas fisik yang cukup berat. Lalu yang kedua ada kesadaran dan tidak kesadaran. Adler mengungkapkan bahwa unitas kepribadian juga terjadi antara kesadaran dan tidak kesadaran. Tingkah laku tidak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum diformulasi dan belum dipahami secara jelas. Adler menolak dikotomi antara kesadaran dan tidak sadar yang dianggap sebagai bagian yang bekerja sama dengan sistem yang unifi. Pikiran sadar adalah apa yang harus dipahami dan diterima individu dapat membantu perjuangan menjadi sukses. Apa saja yang dianggap tidak membantu akan ditekankan ke bagian tidak sadar. Apakah suatu pikiran itu disadari atau tidak disadari? Tujuannya satu untuk mencapai tujuan menjadi superior atau menjadi sukses. Minat sosial mengandung makna suatu perasaan yang menyatu dengan kemanusiaan. Jadi, minat sosial adalah sikap keterikatan diri dengan kemanusiaan secara umum, secara empati kepada setiap anggota orang per orang. Menurut Adler, interest sosial atau social interest adalah bagian dari hakikat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang, psikotik, kriminal, atau orang yang sehat. Minat sosial membuat orang mampu berjuang mengejar superioritas dengan cara yang sehat dan tidak tersesat kesalahsesuaian.
Semua kegagalan neurotik, psikotik, kriminal, pemabuk, anak bermasalah, bunuh diri, menyeleweng, prostitusi adalah kegagalan setiap mereka kurang memiliki minat sosial. Mereka menyelesaikan masalah pekerjaan, persahabatan, dan seks tanpa keyakinan bahwa itu dapat dipecahkan dengan kerjasama. Menurut Adler, ketika seorang anak lahir, dia memiliki minat sosial yang lemah atau kecil untuk dapat berkembang sendiri. Untuk itu, perkembangan minat sosial ini dikembangkan melalui hubungan ibu maupun orang tua pada anak. Setiap anak akan memiliki pengalaman sosial atau minat sosial dalam kadar tertentu. Minat sosial anak dapat berkembang dengan baik atau sehat. Pertama, tergantung bagaimana hubungan cinta kasih ibu atau orang tua dengan anak dan hubungan cinta kasih ibu dengan orang lain. Yang kedua, hubungan cinta kasih ayah dengan anak dan hubungan cinta kasih ayah dengan orang lain. Menurut Adler, minat sosial itu penting karena merupakan sesuatu yang alami bagi manusia dan merupakan perekat kehidupan sosial. Minat sosial menjadi satu-satunya kriteria untuk mengukur kesehatan jiwa. Tingkat seberapa tinggi minat sosial orang menunjukkan kematangan psikologinya. Orang yang kurang matang minat sosialnya mementingkan diri sendiri, berjuang menjadi superioritas pribadi melampaui orang lain. Orang yang sehat peduli kepada orang lain dan mempunyai tujuan menjadi sukses yang mencakup kebahagiaan semua umat manusia. Jadi, minat sosial merupakan satu-satunya sarana penilai atau standar untuk menentukan kemanfaatan hidup seseorang. Dan sering Adler menyebutnya merupakan barometer normalitas. Life of style adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Masing-masing orang mempunyai gaya hidup atau life of style yang berbeda-beda. Gaya hidup telah terbentuk pada usia 4-5 tahun. Gaya hidup tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intrinsik atau hereditas dan lingkungan objektif, tetapi dibentuk oleh anak melalui pengamatannya dan interpretasinya terhadap keduanya. Gaya hidup ini tidak mudah berubah. Ekspresi nyatanya dari gaya hidup mungkin berubah, tetapi dasar gayanya tetap sama, kecuali orang menyadari kesadarannya dan secara sengaja mengubah arah yang ditujunya. Creative power adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, penggerak utama, sendi dan obat mujarab kehidupan, yang membawahi dua kekuatan dan konsep lainnya. Yang pertama, heredity dan lingkungan. Menurut Adler, keturunan memberi kemampuan tertentu dan lingkungan memberi impresi atau kesan tertentu. Dan itu merupakan bahan dasar. Diri kreatif memakai bahan dasar itu untuk membangun sikap terhadap kehidupan dan hubungan dengan dunia luar. Jadi, creative power adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian dan bersifat subjektif, dinamik, menyatu personal dan unik. Menurut Adler, manusia adalah aktor dan inisiator tingkah laku, karena kepribadian itu dinamis dan bukan statis. Minat sosial sebagai indikator penting sehat mental. Menurut Adler, minat sosial adalah bagian dari hakikat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang. Kriminal, psikotik, atau orang yang sehat dipengaruhi oleh minat sosial. Minat sosial membuat orang mampu berjuang mengejar superioritas dengan cara yang sehat dan tidak tersesat kesalahsesuaian. Semua kegagalan neurotik, psikotik, kriminal, pemabuk,
anak bermasalah, bunuh diri, menyeleweng, prostitusi, merupakan kegagalan karena mereka kurang memiliki minat sosial. Mereka menyelesaikan masalah pekerjaan, persahabatan, dan seks tanpa keyakinan bahwa itu dapat dipecahkan dengan minat sosial atau kerjasama. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa minat sosial sangat berpengaruh dalam kesehatan mental. Dan individu yang tidak memiliki minat sosial akan memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan sosial. Dan oleh sebab itu, Adler menyampaikan bahwa minat sosial itu penting karena merupakan sesuatu yang alami bagi manusia dan merupakan berkat kehidupan sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab minat sosial kurang berkembang. Yang menurut Adler ada 3 faktor yang menyebabkan manusia ini minat sosialnya kurang berkembang. Yang pertama yaitu kelemahan fisik yang berlebihan. Kelemahan fisik yang berlebihan baik karena itu hasil dari bawaan lahir, akibat kecelakaan, ataupun penyakit, sebenarnya tidak cukup untuk menyebabkan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Hal ini terjadi karena diliputi juga oleh perasaan inferior yang menonjol. Perasaan ini timbul karena hasil dari daya kreatif manusia, yang karena yang kita tahu daya kreatif ini berperan sebagai sarana mengolah fakta-fakta dunia, dan dimana manusia akan menyadari kekurangannya dan fakta tersebut akan diolah menjadi perasaan inferior yang berlebihan. Nah, orang-orang dengan kelemahan fisik ini biasanya membentuk perasaan inferior yang berlebihan karena mereka berusaha keras untuk menunjukkan kompensasi terhadap kelemahan mereka. Jadi mereka ini cenderung terlalu peduli kepada diri sendiri dan kurang mempertimbangkan keadaan orang lain. Mereka akan berasa seakan-akan hidup di tempat musuh, dan biasanya rasa takut ini mengalahkan hasrat mereka untuk mencapai keberhasilan, sehingga mereka berpikir bahwa masalah utama dalam hidup dapat diselesaikan dengan cara mementingkan diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu gaya hidup manja. Nah, gaya hidup manja ini biasanya dijalani oleh orang-orang neoritis. Orang-orang yang memiliki sifat manja ini biasanya memiliki minat sosial yang lemah, tapi dia memiliki hasrat yang kuat untuk mempertahankan hubungan yang bersifat ketergantungan, seperti hubungannya dengan orang tua, karena mereka mengharapkan orang lain untuk merawat, melindungi, dan memuaskan kebutuhan mereka. Karakteristik yang menonjol dari anak-anak manja ini biasanya adalah putus asa yang berlebihan, kebimbangan, mereka oversensitif, tidak sabar, emosi yang berlebihan, terutama biasanya memiliki kecemasan. Nah, mereka memandang dunia dengan kacamata pribadi dan meyakini bahwa mereka berhak untuk menjadi yang pertama dari segalanya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu gaya hidup terabaikan. Dan biasanya ini terjadi kepada anak-anak yang merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan. Walaupun sebenarnya pengabaian ini adalah suatu konsep relatif gitu. Jadi tidak ada orang yang benar-benar merasa diabaikan atau tidak diinginkan. Karena menurut Adler, kalau seorang anak mampu melewati masa bayi, itu sudah menjadi bukti bahwa ada seseorang yang merawat anak tersebut dan benih minat sosial itu telah ditanamkan. Anak-anak dengan gaya hidup terabaikan ini biasanya memiliki kepercayaan diri yang rendah gitu, sehingga mereka membuat perkiraan yang terlalu jauh yang berkaitan dengan masalah-masalah penting dalam hidup mereka. Mereka akan memandang masyarakat sebagai musuh, merasa terasingkan dari orang lain, dan mengalami rasa iri yang kuat terhadap keberhasilan orang lain. Melindungi perasaan berlebih dari minat sosial yang kurang berkembang tadi, manusia memiliki atau menciptakan yang namanya kecenderungan untuk melindungi atau yang dikenal dengan safeguarding tendencies. Nah, konsep Adler mengenai kecenderungan untuk melindungi diri ini dapat dibandingkan dengan konsep pertahanan diri mirip Sigmund Freud yang biasa dikenal dengan defense mechanism. Namun perbedaannya di sini, menurut Freud, mekanisme pertahanan diri itu dilakukan secara tidak sadar untuk melindungi ego dari kecemasan. Nah, sedangkan kecenderungan untuk melindungi diri atau safeguarding tendencies yang dikemukakan oleh Adler ini sebagian besar dilakukan secara sadar untuk melindungi penghargaan diri seseorang yang rapuh dari rasa malu di muka umum. Safeguarding tendencies ini terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama membuat alasan. Ini merupakan kecenderungan untuk melindungi diri yang paling umum, biasanya diekspresikan dalam bentuk iya tetapi atau jika saja.
Selanjutnya yaitu agresi. Nah, di sini Adler meyakini bahwa orang yang memiliki rasa superioritas tinggi itu menggunakan agresi untuk melindungi penghargaan diri mereka yang sebenarnya rapuh. Perlindungan diri melalui agresi ini bisa berbentuk dalam 3 macam. Yang pertama yaitu depresiasi atau depreciation. Nah, ini adalah kecenderungan untuk menilai rendah pencapaian orang lain dan meninggikan penilaiannya terhadap diri sendiri. Misalnya ada seorang anak yang iri melihat ranking temannya lebih tinggi. Nah, dia akan berkata tuh ke teman-temannya yang lain, sebenarnya kamu lihat gak sih kalau dia itu nyontek waktu ujian. Nah, ini tuh ditujukan untuk merendahkan orang lain, sehingga si pembicara, si anak tersebut akan memiliki posisi yang lebih baik dari anak yang ranking tadi dengan cara menuduhnya anak yang ranking itu menyontek waktu ujian. Yang selanjutnya yaitu dakwaan atau accusation. Nah, ini adalah bentuk kedua dari kecenderungan melindungi diri dalam bentuk agresi. Nah, orang yang melakukan dakwaan ini biasanya menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dia lakukan, dan dia akan melakukan balas dendam demi melindungi harga dirinya yang lemah tadi. Misalnya seorang anak mengalami kegagalan ketika belajar di perkuliahan kedokteran. Nah, dia akan menyalahkan orang tuanya. Dia akan meyakini bahwa penderitaan yang dia miliki itu adalah akibat dari orang tuanya, karena orang tuanya memaksa dia untuk kuliah di kedokteran. Nah, dan Adler sendiri meyakini orang dengan dakwaan ini akan bertindak untuk membuat orang lain di sekitarnya lebih menderita daripada dirinya. Dan bentuk ketiga dari agresi neurotik ini yaitu mendakwa diri sendiri atau self-accusation. Nah, ini ditandai dengan menyiksa diri sendiri dan memenuhi diri sendiri dengan perasaan bersalah. Beberapa orang bahkan akan menyiksa dirinya sendiri. Ini termasuk juga kemasokisme, depresi, dan bunuh diri sebagai cara untuk melukai orang yang dekat dengan mereka. Mendakwa diri sendiri ini adalah kebalikan dari depresiasi, walaupun sebenarnya keduanya ditujukan untuk memperoleh superioritas pribadi. Dalam depresiasi, orang yang merasa inferior akan merendahkan orang lain untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. Di sisi lain, dengan mendakwa diri sendiri, orang akan merendahkan dirinya dan menimbulkan penderitaan kepada orang lain sambil melindungi harga dirinya yang dibesar-besarkan. Yang terakhir yaitu menarik diri atau withdrawal. Nah, ini adalah bentuk perlindungan dengan cara membuat jarak dengan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Adler menyebutkan ada 4 cara perlindungan dalam menarik diri. Nah, yang pertama yaitu bergerak mundur atau moving backward. Nah, ini adalah upaya kembali kepada fase kehidupan awal yang lebih aman gitu. Jadi istilahnya dia cari aman. Nah, tujuannya di sini itu untuk memperoleh simpati. Yang selanjutnya yaitu berdiam diri atau standing still. Nah, orang-orang yang berdiam diri ini tidak akan bergerak ke arah manapun. Jadi mereka menghindari semua tanggung jawab mereka dan melindungi diri mereka dari ancaman kegagalan. Sebagai contoh, seseorang yang tidak pernah mendaftar untuk lulus sekolah ya tidak akan pernah ditolak untuk masuk ke sekolah. Itu adalah bentuk menghindari dirinya dari kegagalan. Yang selanjutnya yaitu keraguan atau hesitating. Nah, biasanya ini ditunjukkan dalam bentuk mencuci tangan berulang kali, mengulang kembali langkah dalam berjalan, terobsesi, bertindak sesuai urutan, mengacaukan kembali pekerjaan yang sudah dimulai, dan meninggalkan pekerjaan yang tidak diselesaikan. Selanjutnya yaitu membangun penghalang atau constructing obstacle. Nah, ini adalah bentuk penarikan diri yang tidak terlalu parah. Kecenderungan untuk melindungi diri ini adalah hal yang merusak diri. Banyak pribadi yang pernah gagal menyadari bahwa penghargaan diri mereka bisa lebih terlindungi jika mereka berhenti mementingkan diri mereka sendiri dan mulai menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain. Baiklah teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang penerapan psikologi individual. Yang pertama yaitu konstelasi keluarga. Ketika melakukan terapi, Adler hampir selalu bertanya kepada pasiennya tentang konstelasi keluarga mereka, yaitu urutan kelahiran, gender dari saudara kandung, dan umur yang terbentang di antara mereka. Meskipun persepsi seseorang terhadap situasi ketika mereka dilahirkan lebih penting daripada sekedar nomor urut, Adler tetap membuat hipotesis tentang urutan kelahiran. Nah, pada tabel tersebut sudah dijelaskan pandangan Adler tentang sifat-sifat yang muncul sesuai dengan urutan kelahiran. Ada sifat positif dan negatifnya. Yang pertama yaitu anak sulung. Sifat positifnya, mereka merawat dan melindungi orang lain serta organisator yang baik. Sedangkan sifat negatifnya yaitu memiliki kecemasan yang tinggi, memiliki perasaan berkuasa yang berlebihan, permusuhan secara tidak sadar, berjuang untuk mendapatkan pengakuan, harus selalu benar sedangkan yang lain selalu salah,
sangat keras dalam mengkritik orang lain, tidak bisa bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu anak kedua. Sifat positifnya yang pertama memiliki motivasi tinggi, bisa bekerja sama, serta memiliki daya saing yang cukup. Sedangkan sifat negatifnya adalah daya saing tinggi dan mudah berkecil hati. Dan untuk anak bungsu, sifat positifnya yaitu ambisi yang realistis. Negatifnya yaitu gaya hidup manja, bergantung pada orang lain, ingin selalu unggul dalam segala hal, serta ambisi yang tidak realistis. Selanjutnya yaitu ada anak tunggal. Sifat positifnya yaitu matang secara sosial, sedangkan negatifnya yaitu perasaan superior yang berlebihan, sifat kerjasama yang rendah, harga diri yang tinggi, dan cara hidup manja. Nah, yang kedua yaitu ingatan masa kecil. Untuk memperoleh pemahaman terhadap kepribadian pasien, Adler akan meminta mereka untuk mengungkapkan ingatan masa kecil mereka. Meskipun Adler berpendapat bahwa ingatan yang diungkap kembali akan memberikan petunjuk untuk memahami gaya hidup pasien, ia tidak menganggap bahwa ingatan-ingatan ini mempunyai dampak kausal. Apakah pengalaman yang diungkap kembali berhubungan dengan realitas objektif atau hayalan, itu tidak penting. Nah, seseorang merekonstruksi peristiwa-peristiwa untuk membuat dirinya konsisten dengan tema atau pola yang berlangsung dalam kehidupannya. Nah, Adler menegaskan bahwa ingatan masa kecil selalu konsisten dengan gaya hidup seseorang pada saat ini, dan laporan subjektif mereka akan pengalaman-pengalaman ini menghasilkan pemahaman tentang tujuan akhir dan gaya hidup mereka saat ini. Salah satu ingatan masa kecil Adler adalah perbedaan mencolok antara kesehatan yang baik yang dimiliki kakaknya, Sigmund, dan keadaan sakit-sakitan yang dialaminya. Nah, jika asumsi Adler bahwa ingatan masa kecil merupakan indikator yang valid untuk mengetahui gaya hidup seseorang, maka cerita ini dapat menghasilkan petunjuk tentang gaya hidup Adler ketika ia dewasa. Pertama, cerita memberitahu kita bahwa Adler pasti memandang dirinya sebagai seorang yang lemah serta bersaing dengan gagah, berani dalam melawan musuh yang kuat. Namun, ingatan masa kecil ini juga menunjukkan bahwa ia mendapatkan pertolongan yang kuat dari orang lain. Menerima pertolongan dari orang lain akan memberikan Adler rasa percaya diri untuk bersaing menghadapi saingan yang kuat. Rasa percaya diri ini digabung dengan sikap kompetitif akan terbawa pada hubungannya dengan Sigmund Freud, sehingga membuat hubungan di antara keduanya lemah sejak awal. Oke, selanjutnya yaitu mimpi. Meskipun mimpi tidak dapat meramalkan masa depan, mimpi dapat memberikan petunjuk untuk mengatasi masalah di masa depan. Meskipun demikian, orang yang bermimpi tidak ingin mengatasi masalahnya dengan cara yang produktif. Adler melaporkan mimpi seorang pria berusia 35 tahun yang sedang mempertimbangkan untuk menikah. Dalam mimpinya, pria tersebut menyeberangi perbatasan antara Austria dan Hungaria, dan mereka ingin memenjarakan saya. Adler menginterpretasikan mimpi ini bahwa si pemimpi ingin berdiam diri karena ia akan kalah bila ia terus maju. Dengan kata lain, pria tersebut ingin membatasi aktivitasnya dan tidak memiliki keinginan kuat untuk mengubah statusnya. Ia tidak ingin dipenjarakan oleh pernikahan. Setiap interpretasi akan hal ini atau mimpi yang lain seharusnya bersifat sementara dan terbuka untuk diinterpretasikan ulang. Adler menyatakan peraturan emas tentang psikologi individual dalam mempelajari mimpi, yaitu segalanya bisa berbeda. Jika satu interpretasi tidak terasa tegas, maka cobalah interpretasi yang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada psikoterapi. Teori Adlerian memberikan dalil bahwa psikopatologi berasal dari kurangnya keberanian perasaan inferior yang berlebihan dan minat sosial yang kurang berkembang. Jadi, tujuan utama dari psikoterapi Adlerian adalah untuk meningkatkan keberanian, memperkecil perasaan inferior, dan menumbuhkan minat sosial. Adler sering menggunakan mutu, setiap orang bisa mencapai segala hal, kecuali karena batasan tertentu yang disebabkan faktor keturunan. Ia sangat yakin akan perkataan ini dan berulang kali menekankan bahwa apa yang dilakukan sebenarnya seseorang dengan apa yang dimilikinya lebih penting daripada apa yang mereka miliki. Adler menemukan metode terapi unik untuk anak-anak bermasalah dengan cara memberi mereka terapi di depan orang tua, guru, dan tenaga kesehatan profesional. Ketika anak-anak mendapat terapi di depan orang lain, mereka lebih siap memahami bahwa masalah mereka adalah masalah masyarakat juga. Meskipun Adler cukup aktif dalam menetapkan tujuan dan arah psikoterapi, ia mempertahankan sikap yang ramah dan toleran terhadap pasien. Adler menetapkan dirinya sebagai teman kerja, menahan diri dari ceramah dan moral yang menyenangkan,
menjadi orang yang menyenangkan dan menjunjung nilai pada hubungan antara manusia. Nah, dengan cara bekerja sama dengan terapisnya, pasien akan membentuk hubungan dengan orang lain. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.